Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Naila dengan NIM 258401025 kelas Farmasi 1A. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi obat sistem saraf otonom, adrenergik, dan anti-adrenergik. Yang pertama, apa itu sistem saraf otonom (SSO)? Sistem saraf otonom (SSO) merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ tubuh secara tidak sadar, involunter, seperti denyut jantung, tekanan darah, pencernaan, dan pernapasan. SSO dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf simpatis menyiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat seperti fight or flight. Kedua, menggunakan neurotransmitter norepinefrin. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis mengembalikan tubuh ke keadaan normal, rest and digest, menggunakan neurotransmitter asetilkolin. Sistem adrenergik. Sistem adrenergik adalah sistem yang menggunakan neurotransmitter norepinefrin noradrenalin dan epinefrin adrenalin. Keduanya bekerja pada reseptor adrenergik sehingga menimbulkan berbagai respons fisiologis. Jenis reseptor adrenergik dibagi dua. Yang pertama reseptor alfa 1 dan alfa 2, dan juga reseptor beta 1, beta 2, beta 3. Fungsi reseptor adrenergik. Untuk reseptor alfa 1, lokasi pembuluh darah dan mata, efeknya vasokonstriksi pupil melebar. Alfa 2, presinaps neuron menghambat pelepasan norepinefrin. Beta 1, jantung, meningkatkan denyut dan kontraksi jantung. Beta 2, bronkus dan uterus, bronkodilatasi, relaksasi uterus. Beta 3, jaringan lemak, lipolisis, dan relaksasi kandungan ini. Obat adrenergik adalah obat yang kerja sistem saraf simpatis dengan merangsang reseptor adrenergik. Efek farmakologisnya, denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, bronkus melebar, pupil melebar, gula darah meningkat, aliran darah ke otot meningkat. Golongan obat adrenergik: agonis alfa, contoh phenylephrine, clonidine, metoksamin, kegunaan hipertensi, dekongestan hidung. Agonis beta, contoh dobutamin, salbutamol, terbutalin, kegunaan gagal jantung, asma, PPOK. Untuk agonis campuran itu epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Indikasi dan efek samping adrenergik. Untuk indikasinya itu contoh shock, henti jantung, anafilaksis, hipotensi, asma bronkial, dekongestan hidung. Untuk efek samping, takikardia, hipertensi, tremor, gelisah, aritmia, sakit kepala, dan insomnia. Obat anti-adrenergik adalah obat yang menghambat kerja norepinefrin dan epinefrin, sehingga aktivitas sistem saraf simpatis menurun. Digunakan terutama pada penyakit yang disebabkan oleh aktivitas simpatis yang berlebihan. Golongan anti-adrenergik itu ada alpha blocker, contoh prazosin, doxazosin, terazosin. Indikasi hipertensi, benign prostatic hyperplasia (BPH). Untuk beta blocker, contoh propanolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol. Indikasi hipertensi, angina, gagal jantung, dan aritmia. Mekanisme kerja anti-adrenergik itu alpha blocker menghambat reseptor alfa sehingga terjadi vasodilatasi, penurunan tekanan darah, dan mempermudah aliran urin pada BPH. Untuk beta blocker menghambat reseptor beta sehingga denyut jantung menurun, kontraktilitas jantung menurun, tekanan darah turun, kebutuhan oksigen jantung berkurang. Untuk efek samping anti-adrenergik, alpha blocker itu hipotensi ortostatik, pusing, sakit kepala, refleks takikardia. Untuk beta blocker, brakikardia, hipotensi, kelelahan, bronkospasme, gangguan tidur, tangan dan kaki dingin. Untuk perbedaan adrenergik dan anti-adrenergik itu, untuk adrenergik merangsang reseptor, sedangkan anti-adrenergik menghambat reseptor. Untuk adrenergik
aktivitas simpatis meningkat, sedangkan antiadrenergik aktivitas simpatis menurun. Untuk adrenergik, denyut jantung meningkat. Untuk antinya, denyut jantung menurun. Adrenergik, tekanan darah meningkat, sedangkan antinya, tekanan darah menurun. Untuk adrenergik itu bronkosklerosis, sedangkan antinya dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Untuk adrenergik digunakan pada shock, asma, anafilaksis, sedangkan antinya digunakan pada hipertensi, gagal jantung, dan aritmia. Baiklah, itu saja pemaparan dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.